Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Hardika Chandra. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi UTS yang telah diberikan oleh Bapak Haris Abizar, MPD. Yang pertama adalah definisi perlakuan panas. Perlakuan panas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang-kadang sifat kimia dari suatu material. Aplikasi yang paling umum adalah untuk material logam, walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam pembuatan berbagai materi lain, seperti contohnya adalah kaca. Secara umum, perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material, biasanya dalam suhu yang sangat ekstrim, untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti pengerasan atau pelunakan material. Yang termasuk teknik perlakuan panas ada annealing, cast hardening, precipitation strengthening, tempering, dan quenching. Soal nomor 2 adalah sifat-sifat logam. Logam adalah unsur yang memiliki sifat khas, yaitu mengkilat atau berkilau, keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat diregangkan dan dapat ditempa, memiliki titik lelah dan titik didih yang tinggi, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Logam bersifat konduktif yang dapat menghantarkan listrik bila logam dialiri arus listrik. Sifat menghantarkan listrik pada logam ini diakibatkan oleh adanya larutan elektron di antara atom-atom logam. Selain itu, logam juga bersifat menghantarkan panas, sehingga banyak digunakan untuk peralatan memasak. Logam juga bersifat lentur dan mengkilat. Sifat lentur atau malleable ini dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk, seperti menjadi kerangka besi, seng, dan penutup bangunan. Ikatan logam terbentuk akibat adanya larutan elektron antar logam, yang membuat logam bersifat keras dan molekulnya tidak mudah dipisahkan. Ini membuat suhu titik didih dan titik logam sangat tinggi. Hampir semua logam berbentuk padat pada suhu ruang, kecuali raksa. Soal nomor 3 adalah proses perlakuan panas. Proses perlakuan panas adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Tujuan proses itu adalah untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. Proses perlakuan panas ada 2 kategori. Yang pertama adalah softening atau pelunakan, yaitu usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku atau mendinginkan dalam udara terbuka. Yang kedua adalah hardening atau pengerasan. Adalah usaha untuk meningkatkan sifat material, terutama kekerasan, dengan cara quenching atau slope cepat material yang sudah dipanaskan ke dalam suatu media berupa air garam, maupun oli. Selanjutnya adalah struktur mikro. Struktur mikro terbagi menjadi 4. Ada austenit, simenit, ferrit, dan perlit. Austenit adalah larutan padat karbon bebas dan besi dalam besi gamma. Pada pemanasan baja setelah suhu kritis atas, pembentukan struktur selesai menjadi austenit yang keras, bulat, dan non-magnetik. Ia mampu melarutkan karbon dalam jumlah besar. Yang kedua ada ferrit. Ferrit mengandung sangat sedikit atau bahkan tidak ada karbon dalam zat besi. Ferrit adalah nama yang diberikan untuk kristal besi murni yang lunak dan ulet. Yang ketiga ada semenit. Semenit adalah senyawa kimia karbon dengan besi dan dikenal dengan sebagai besi karbida. Besi sor ini yang memiliki 6,67% karbon memiliki struktur semenit yang lengkap. Semenit bebas biasanya ditemukan di semua baja yang mengandung lebih dari 0,83% karbon. Lalu ada perlit. Perlit adalah panduan eutektoid dari ferrit dan semenit. Perlit menjadi terutama pada baja karbon rendah dalam bentuk campuran mekanik ferrit dan semenit dalam perbandingan 87:13. Kekerasannya meningkat dengan proporsi perlit dalam bahan besi.
Selanjutnya, untuk memungkinkan perlakuan panas yang tepat, susunan kimia logam harus diketahui secara perubahan komposisi kimia, khususnya karbon, dapat mengakibatkan perubahan sifat fisis. Terdapat beberapa perubahan perlakuan panas. Yang pertama adalah annealing. Annealing yaitu proses pemanasan material sampai temperatur austenit lalu ditahan beberapa waktu, kemudian pendinginannya dilakukan perlahan-lahan di dalam tungku. Dapat dari proses ini adalah yang pertama, menurunkan kekerasan. Yang kedua, menghilangkan tegangan sisa. Yang ketiga, memperbaiki sifat mekanik. Yang keempat, memperbaiki mesin dan mampu membentuk. Yang kelima, menghilangkan terjadinya retak. Yang keenam, menurunkan atau menghilangkan ketidakhomogenan struktur. Yang ketujuh, memperhalus ukuran. Dan yang ke-8, menghilangkan tegangan dan menyiapkan struktur baja untuk proses perlakuan panas. Proses ini tidak dimaksudkan untuk memperbaiki sifat mekanik baja perlitik dan baja berkakas. Sifat mekanik baja struktural diperbaiki dengan cara dikeraskan dan kemudian diikuti dengan tempering. Selanjutnya tempering. Tempering adalah proses memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan dan disebut sebagai proses temper. Dengan proses ini, duktilitas dapat ditingkatkan, namun kekerasan dan kekuatannya akan menurun. Pada sebagian besar baja struktur, proses temper dimaksudkan untuk memperoleh kombinasi antara kekuatan, duktilitas, dan ketangguhan yang tinggi. Dengan demikian, proses temper setelah proses pengasahan akan menjadikan baja lebih bermanfaat karena adanya struktur yang lebih stabil. Lalu setelah itu ada proses hardening. Hardening adalah proses perlakuan panas yang diterapkan untuk menghasilkan benda kerja yang keras. Perlakuan ini terdiri dari memanaskan baja sampai temperatur pengerasannya, yaitu temperatur austerisasi, dan menahannya pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian didinginkan dengan laju pendinginan yang sangat tinggi atau di-quench agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Alasan memanaskan dan menahannya pada temperatur austerisasi adalah untuk melarutkan semenit dalam austenit, kemudian dilanjutkan dengan proses quench. Lalu ada proses normalizing. Proses normalizing atau menormalkan adalah jenis perlakuan panas yang umum diterapkan pada hampir semua produk cor, overheated, dan produk-produk tempa yang besar. Normalizing ditujukan untuk memperhalus butir, memperbaiki mampu mesin, menghilangkan tegangan sisa, dan juga memperbaiki sifat mekanik baja karbon struktural dan baja panduan rendah. Normalizing terdiri dari proses pemanasan baja di atas temperatur A3 atau ACM dan ditahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada jenis dan ukuran baja. Agar diperoleh austenit yang homogen, baja-baja hyopoid tektoid dipanaskan 30-40 derajat Celcius di atas garis A3, dan untuk baja hypertektoid dilakukan dengan memanaskan 30-40 derajat Celcius di atas temperatur ACM, kemudian menahannya pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, sehingga transformasi fasa dapat berlangsung di seluruh bagian benda kerja, dan selanjutnya didinginkan di udara. Lalu proses selanjutnya adalah austempering. Austempering dapat diterapkan untuk beberapa kelas baja kekuatan tinggi yang harus memiliki ketangguhan dan keulatan tertentu. Komponen yang mengalami proses ini akan memiliki ketangguhan yang lebih tinggi, kekuatan impact-nya menjadi lebih baik, batas selanya dan kekuatannya meningkat dibanding dengan kekerasan yang sama hasil dari proses quench konvensional. Outtempering dilakukan dengan cara mengquench baja dari temperatur austerisasinya ke dalam garam cair yang temperaturnya sedikit di atas temperatur masanya. Lama penahan di dalam cairan garam adalah sehingga seluruh austenit bertransformasi menjadi bainit. Setelah itu, baja didinginkan di udara sampai ke temperatur kamar dengan waktu penahan bervariasi 5-30 menit atau 1 jam pada temperatur austempering 250-200 derajat Celcius. Akan tetapi, temperatur perlakuan dan lama penahan yang tepat harus ditentukan dari diagram transformasi yang sesuai dengan baja yang akan di austempering.
Sekian video saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.